Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Kabupaten Siak yang saya cintai, masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siang ini berada di depan gedung DPRD Kabupaten Siak, salah satu kabupaten di Indonesia. Seharusnya ini saya berangkat ke insyaallah setelah ini langsung berangkat ke Aceh Tamiang untuk bergabung dengan beberapa banyak relawan. Apa yang bisa kita lakukan di sana insyaallah. Tapi sebelum itu saya ada tanggung jawab moral yang harus saya sampaikan kepada masyarakat, karena sebelumnya saya melontarkan alternatif di saat pemerintah Kabupaten Siak mengatakan bahwa kabupaten ini belum bisa berjanji untuk mencari solusi membayar tunjangan TPP pegawai negeri sipil baik dari golongan 1 sampai golongan ke atas. Yang mana walaupun tunjangan TPP ini bukanlah satu kewajiban, tetapi bagi pegawai negeri sipil yang golongan 3 ke bawah ini sangat mereka rasakan, seperti yang pernah saya sampaikan di depan kantor Bupati sebelumnya. Dan itu sudah ditonton oleh lebih dari 13.000 ditonton. Saya berasumsi kebanyakan yang menonton itu adalah para pegawai negeri kelas menengah ke bawah, yang mereka memiliki harapan bagaimana pemimpin negeri ini, pemerintah daerah, DPRD mencari solusi semaksimal mungkin, whatever the result is, apapun hasilnya nanti. Dan kami yang punya pengalaman sebelumnya, pernah duduk di Panggar 5 tahun di sini, di gedung ini, mencoba untuk mengajak bapak-bapak yang terhormat ini dan pemerintah daerah untuk duduk bersama-sama dengan para senior, Pak Arwin, ada Pak Enes Kerawan, ada Irfan Gunawan, dan para senior-senior lain yang mempunyai kompetensi, pengalaman mencari solusi untuk mendapatkan dana talangan untuk membayar berapapun lah yang bisa kita bayar dari sisa TPP yang belum terbayar di akhir tahun. Namun saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama yang mendengar, sudah menonton video saya sebelumnya di depan kantor Bupati yang jumlahnya lebih dari 13.000 penonton itu, bahwa sampailah sore ini belum ada surat resmi kepada kami, atau saya pas telepon juga Pak Endang atau yang lain, apakah sudah ada undangan dari pimpinan DPR untuk kita duduk bersama-sama berdiskusi mencarikan solusi. Apapun hasilnya, soal hasil, berhasil, separuh berhasil penuh, itu nanti kita lihat saat kita berdiskusi. Belum ada. Dan saya tidak bisa menunggu, karena ada niat saya untuk bersama-sama rekan-rekan untuk bergabung dengan para relawan, dan saya berangkat sekarang. Dan mudah-mudahan pas saya di sana ada tindak lanjut, atau yang saya katakan, bapak-bapak anggota dewan yang terhormat ini sudah mempunyai solusi dan mereka sudah duduk dengan tim Panggar dan pemerintah daerah. Alhamdulillah, kita lihatlah nanti perkembangannya 1 minggu ke 2 minggu depan, mudah-mudahan ada informasi dari mereka. Ada misalnya minta tolong adik-adik wartawan sampai CLSM untuk menanyakan kepada bapak-bapak dewan ini, apakah ide yang dilontarkan oleh Pak Rizal itu sudah bapak coba lakukan soal hasil nanti. Apa tanggapan mereka, sampaikan kepada masyarakat. Kemudian beberapa hari, 2 hari ini saya disibukkan dengan pertanyaan masyarakat, tokoh masyarakat, insan pers tentang berita yang panas bahwa di dewan ini sejak 2022 tak salah, atau 2023 sampai 2025 menganggarkan tunjangan perumahan untuk anggota dewan banyak 10 juta per bulan. Tetapi tiba-tiba secara diam-diam naik, dibayarkan 18 juta, ada kenaikan 8 juta. Mereka bertanya kepada Pak Rizal, macam mana sih aturan di Panggar untuk apakah bisa saja orang Pemda
setelah ketok palu pandai-pandaian mereka ambil buku lintang, di orang-orang lagi mereka ubah sendiri. Atau sebaliknya, tim Panggar DPRD ambil buku lintang setelah ketuk palu, mereka orang-orang lagi robah-robah lagi. Tidak bisa. Secara umum, setelah ketuk palu itulah jadi patokan. Namun apabila ada hal yang mendasar, mendesak, atau ada kebijakan-kebijakan lain yang disepakati oleh tim Panggar kedua pihak, plus minus setelah ketuk palu itu bisa saja terjadi. Misal kata, sebelumnya pas ketuk palu tunjangan perumahan, pas ketuk palu tunjangan perumahan anggota dewan 10 juta. Ada negosiasi dengan tim Panggar pemerintah daerah, pasca ketuk palu menjadi 18 juta, dan itu diteken semua pihak, sah. Secara hukum tidak bisa dikatakan salah karena ada kesepakatan dua pihak dari tim Panggar, sah secara hukum. Pas itu ada sidang, tapi sidang separuh tertutup lah. Tapi kan itu tidak signifikan. Hanya persoalan nih sekarang yang menjadi sensitif adalah 2 poin. Satu, apakah tim Panggar DPRD menyoreng-oreng sendiri menambah dari 10 juta menjadi 18 juta sehingga tim Panggar Pemda tidak tahu menau. Mereka tak tahu, kami tak pernah diajak diskusi atau bersepakat untuk menaikkan itu. Itu kacau. Kedua, kebetulan lagi ada isu kita nggak punya uang. Bayar TPP pegawai rendahan nggak bisa masak 10 juta menjadi 18 juta. Wah, padahal saya pernah ada dengar video ada anggota dewan mengatakan, kita sudah coreng-coreng, kita sudah korbankan beberapa anggaran untuk supaya TPP pegawai ini dapat dibayarkan. Kalau ini terjadi, berarti kata-kata itu bohong. Hanya di depan media massa saja. Kenyataannya bukan, malah mereka potong, mereka tambah. Kalau benar, maka mari kita berprasangka tidak bersalah, berprasangka baik aja dulu. Karena ini sudah saya lihat kerana hukum, jaksa sudah mengadakan masuk di dalamnya. Sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, para anggota dewan, para pemerintah daerah, hal-hal rumah tangga kita gini tidak perlulah sampai pihak lain tahu. Ini berarti ada ketidakpercayaan, tidak kecocokan sepertinya di antara dua institusi ini, saling buka-buka aib. Saya lihat lucu. Bagaimana kita mau mengurus rakyat ini kalau kita tidak kompak? Itu dasarnya. Saya harap ini menjadi pelajaran dan nasihat untuk yang muda-muda dari kami yang senior. Jangan kalian ini yang muda-muda ini sok jago, sok pinter. Kalau sudah ada masalah begini baru kelabakan. Karena tidak ada kekompakan, tidak berpikir jernih. Itu yang saya ingatkan kepada semua pihak. Demikian saya sampaikan. Begitu ya masyarakat semuanya, saya bukan melepas tanggung jawab. Saya sedang menunggu. Kalau saya tidak ada di sini karena ada di Aceh Tamiang, silakan teman-teman lain melanjutkan, atau DPR bersama pemerintah sudah punya solusi atau sudah mencari solusinya. Kami punya alternatif, atau itu berhasil tidak nantilah kita jalankan dulu karena kami pernah melakukan itu. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.